Shalom, selamat sore, selamat datang bagi seluruh warga jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 16 April 2023. Warta keuangan penerimaan pertanggal 9 April sampai dengan 15 April 2023 berjumlah 77.852.500 rupiah. Pengeluaran pertanggal 9 April sampai dengan 15 April 2023 terdiri dari: pertama, setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu persepuluhan 100% sebesar 85.958.000. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah 59.102.800 rupiah. Dua, setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% sebesar 29.551.400 rupiah. Belanja jemaat pertanggal 9 April sampai dengan 15 April 2023 berjumlah 106.920.000 rupiah. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan Jayapura pada ibadah Paskah Minggu tanggal 9 April 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 05.00 WIB 1.200 orang. 2. Ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja 157 orang melalui live streaming 57 orang. 3. Ibadah jam 16.00 WIB di gedung gereja 216 orang. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Senin tanggal 10 April 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 09.00 WIB di gedung gereja 283 orang melalui live streaming 129 orang. Warta ibadah. Ibadah jam 16.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain orgen Bapak Jimmy Eryap Kantoria, Ibu Y Dimara dan Ibu M Kumur. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 18 April 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Irianto Arenggear, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Warta tambahan. Niat nikah antara saudara Irwan Roberto Sapulete, lahir di Sorong pada tanggal 5 Oktober 1997, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak John Maso dan Ibu Christina Sapulete. Alamat Jalan Gurabesi nomor 5 Klufkam, Rayon Klufkam. Dengan saudari Evelyn Antoneta Karuri, lahir di Jayapura pada tanggal 10 Februari 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Elia Karuri SE dan Ibu Meti Foni Sanaki. Alamat Jalan Gurabesi nomor 5
Klufkam Rayon Klufkam. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Senin, tanggal 24 April 2023, jam 10.00 WIB. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 April 2023, jam 10.00 WIB, bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan menampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Klufkam. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri. Terima kasih. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 15 April 2023 berjumlah 520.565.010 rupiah. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Lomba musik akustik. Dalam rangka lomba akustik Persekutuan Kaum Bapak PKB Klasis Sport Numbai tahun 2023, BP Klasis Seksi PKB mengundang peserta lomba musik akustik PKB jemaat agar mengambil bagian dalam perlombaan yang dimaksud, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 22 April 2023, waktu 10.00 WIB sampai selesai. Tempat GSG Jemaat Getsemani Kota Raja. Tangguk persembahan disampaikan kepada jemaat bahwa dengan melihat kondisi pemberlakuan satu tangguk yang belum dapat menjawab kebutuhan belanja jemaat, maka dengan ini kembali akan ditambahkan satu tangguk ekstra seperti yang lalu-lalu. Penutup, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung serta sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. 2. Jemaat diingatkan untuk tidak mengaktifkan handphone, telepon selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah. 3. Jemaat tidak diperkenankan duduk atau berdiri dan santai-santai di luar gedung gereja pada saat ibadah sedang berlangsung. 4. Setelah beribadah, sebelum meninggalkan ruangan ibadah, jemaat dihimbau tidak meninggalkan tisu, kertas, pembungkus gula-gula, dan lain sebagainya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlen Mual Rahareng SPD. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 62. Rohani 62 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hari ini yang kudus. Hari ini yang kudus, haleluya, sudah bangkit penebus, haleluya, yang di bukit Golgota, haleluya, angkut dosa dunia, haleluya, mari muliakanlah, haleluya, Raja damai yang bakal, haleluya, dari kubur yang gelap, Haleluya, terbit selamat yang tetap, haleluya. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk jemaat sekalian. Dalam keadaan berdiri kita menyanyi dari nyanyian rohani 14 ayat 1 dan ayat yang keempat. Kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, alik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyahkan awan yang mencari mendapati dalam dekat terang. Buka hati, buka mata. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan dirimu. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus penebus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk. Mari jemaat Tuhan kita buka dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan ungkapkan sebagai Mazmur puji-pujian. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Pelayan akan baca ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang kelima kita baca sama-sama. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau.
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita sama-sama ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Kita sambut dari nyanyian Kidung Jemaat 202. Nyanyian Kidung Jemaat 202 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga, maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Ayat 3. Surga bukalah gerbang, sambut Raja yang menang, antarkan ke tahtanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan. Kita buka dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 14. Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 14. Bagi ungkapan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan ungkapkan, pelayan akan baca ayat yang ganjil dan persekutuan jemaat membaca ayat genap sampai dengan selesai di ayat 14. Pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Sama-sama, bangkitlah kembali padaku,
kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh-Mu yang rela. Kita akan aminkan dari nyanyian Mazmur 25 ayat yang pertama. Nyanyian Mazmur 25 ayat yang pertama. Aku angkat selamanya. Aku angkat selamanya jiwaku kepadamu, Tuhan, janganlah kiranya malu pengharapanku, jangan bangga seteru, tak kecewa yang selalu menantikan dikamu, pengkhianat akan malu. Setelah kita mengaku dosa kita dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 14, maka dengarlah berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Demikian firman-Nya pada Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 3. Aku mau pada waktu engkau akan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhanlah Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kita aminkan berita anugerah dengan menyanyi dari Mazmur 25 tadi ayat yang keempat. Baik dan tulus Tuhan Allah. Baik dan tulus Tuhan Allah, sabdanya mengajarkan orang yang berjalan salah, jalan dan kehidupan, hati yang remuk rendah, diberinya pengajaran dalam haknya yang bakar, pada jalan kebenaran. Sambung dan jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Demikian hukum Tuhan atau 10 hukum dari Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan dari keempat dari orang-orang yang membenci aku, tapi yang menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau ewanmu, atau orang asing di tempat kediaman. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Berlanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengini rumah sesamamu. Jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Roh Kudus menolong kita semua. 10 hukum ini kita jadikan sebagai cermin. Kita memandangnya dan kita jalani di sepanjang minggu kerja yang baru ini. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Disilakan duduk. Jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Dalam memasuki minggu yang ketiga bulan yang keempat, dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Menurut liturgi yang baru, doa pembacaan firman Tuhan kita menyanyi, gantikan doa itu dan menyanyi dari nyanyian Yohanes 126 ayat 2 dan ayat yang keempat. Nyanyian Yohanes 126 ayat 2 dan 4 sebagai pengganti doa untuk membacakan firman Tuhan. Atas firman-Nya berubah. Firman-Nya berubah, isi bumi yang fana, tapi Tuhanmu sendiri tiada perubahannya. Ayat 4. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh, sabdanya anugerahku cukup juga bagimu. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang bawa Alkitab bisa mengikutinya di dalam hati. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki.
Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, berkatalah, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sampai di sini jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya lalu melakukan firman itu dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Salam sejahtera untuk jemaat Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang ketiga, dan kita ada dalam minggu-minggu penampakan Yesus Kristus selama 40 hari. Hari ini kita baru ada di hari yang ke-8. Setelah hari Minggu yang lalu kita merayakan Fajar Paskah Kebangkitan Kristus. Sebab itu Sinode memberikan judul tema dari pembacaan Yohanes 21 ayat 15-19 adalah dalam kasih ada pengampunan dan penugasan. Dalam kasih ada pengampunan dan penugasan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada tanggal 10 Mei 1994, momentum besar bagi bangsa Afrika Selatan dengan memilih seorang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Bukan hanya begitu, asal-asal Nelson bisa naik jadi presiden untuk orang kulit hitam yang pertama. Segala macam liku-liku dihadapi, terutama oleh pesaing-pesaing, ya, yang dimana mereka berusaha waktu itu mereka memasukin Nelson Mandela dalam penjara, ya, hampir 27 tahun. Nelson Mandela ada dalam penjara cukup lama. Hampir seluruh waktu muda dihabiskan dalam penjara. Ada seorang sipir yang ditugaskan dalam penjara yang selalu menyiksa Nelson Mandela. Dia selalu menyiksa Nelson setiap saat. Apalagi di satu ketika waktu itu dia mengikat Nelson Mandela terbalik, kepala ke bawah dan kaki ke atas. Dia berdiri di depan mukanya dan dia kencing seluruh wajah, mulut, mata, telinga dari Nelson Mandela, ya. Siapa yang bisa menerima perlakuan yang seperti begitu? Orang kencing mukanya itu sangat terhina sekali. Nelson Mandela hanya berkata, tunggu saja saatnya. Ketika Mandela keluar dari penjara, kemudian seluruh warga negara Afrika Selatan mendukungnya dan memiliki dia jadi presiden terpilih. Ketika dia duduk di bangku presiden, hal pertama yang dia lakukan adalah menyuruh pengawalnya untuk cari sipir itu, menangkap dan bawa menghadap dia. Pengawalnya pergi mencari dan mendapatkan sipir itu. Dan ketika sipir itu ditangkap oleh pengawalnya Mandela, dia ada dalam ketakutan sekali. Pasti Mandela akan menghukum saya seberat-beratnya.
atau mungkin membunuhnya atau memasukkan dalam penjara. Ketika pengawalnya bawa masuk Mandela ke ruangan Presiden Nelson Mandela, hal yang di luar dugaan dilakukan adalah dia merangkul dia dan berkata, hal pertama yang saya lakukan setelah saya jadi presiden adalah memaafkan engkau. Ya. Mandela tidak dikuasai kebencian atau niat balas dendam terhadap lawan politiknya dulu. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Orang kasih kita air tuba, balas dengan air susu. Kebencian dengan kasih, apa yang dilakukan oleh Mandela itu. Bagaimana hal itu kalau menimpa diri kita? Orang kencing wajah kita itu dalam keadaan tidak berdaya apa-apa. Setelah kita ada kesempatan untuk ada dalam puncak kekuasaan, apakah kita harus membalasnya? Kisah Mandela terhadap seorang sipir itu terinspirasi perjumpaan Yesus dengan Petrus. Yesus tidak mau melihat masa lalu Petrus walaupun dia menyangkal dia 3 kali. Perjumpaan Yesus dan Petrus adalah perjumpaan yang menyembuhkan luka batin, mengubah Petrus dari penyesalan, kecewaan, sakit hati dengan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Hal yang sulit toh kalau Nelson, makanya dia dinobatkan sebagai, dia dapat Nobel tentang Bapak Pendamaian seluruh dunia itu karena hati Yesus ada di Nelson Mandela itu. Sejak presiden, yang pertama saya lakukan adalah saya memaafkan apa yang kau buat dulu waktu saya dalam penjara. Kita lihat dalam pembacaan ini, murid-murid sepanjang malam sebelumnya mereka cari ikan tidak dapat. Mereka pulang pagi-pagi hari mau mendarat di pantai. Yesus sudah berdiri di tepi pantai. Anak-anak, adakah lauk padamu? Tidak ada, artinya sepanjang malam tuan cari ikan. Tempat-tempat mana yang tuan tidak tahu? Tuan yang ahli nelayan, tapi tuan tidak dapat apa-apa. Kamu keluar dan kamu tebarkan jala di sebelah kanan. Mungkin mereka juga dalam hati, kau siapa? Tuan ini ahli nelayan ini. Karang-karang yang tuan tahu ada ikan, tuan sudah coba semua, tapi tuan terdapat. Baru kau bilang tuan tebarkan jala, tapi mereka melakukannya. 150 ekor itu ikan yang besar, yang kecil-kecil dan tidak hitung. Jala tidak koyak, tidak sanggup mengangkat itu. Arti dari 153 ekor adalah orang Ibrani selalu bilang, akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah pencipta langit dan bumi. Akulah Allah El Shaddai, Allah Elohim, Allah Adonai, Allah Yahweh. Lakukanlah apa yang kuperintahkan, maka berkat ada di situ. Lakukanlah firman Tuhan dengan baik, berkat ada di situ. 153 ekor. Itulah sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita lihat dalam pembacaan ini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ditafsirkan mereka ini itu merupakan suatu peristiwa yang dulu. Yesus berkata dalam Matius 26 ayat 35. Yesus berkata setelah perjamuan malam, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, takkan menyangkal engkau. Ketika Yesus ditangkap, Petrus lari.
Bahkan di depan Imam Hanas, Petrus menyangkal 3 kali. Kata-kata ini untuk menyadarkan Petrus itu. Yesus menggunakan 2 kasih di sini, kasih agape dengan kasih phileo. Kasih agape adalah kasih Allah yang maha tinggi, kasih Allah yang tak pernah terbatas. Pertanyaan 1 dan 2, Yesus pakai kasih agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus menjawab dengan kasih phileo, ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Biasa-biasa saja. Memang sifat Petrus yang karakternya yang memang keras. Dia jawabannya biasa-biasa, sama dengan kita kalau pengakuan di sini untuk mengaku untuk Tuhan. Kadang-kadang juga Tuhan tahu isi hati setiap orang itu. Ada yang sungguh-sungguh mengaku, tapi ada yang hanya asal-asal mengaku saja. Petrus memiliki hati itu. Maka Yesus masih bertanya kedua kali lagi, Simon anak Yohanes, pakai kasih agape ini, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus masih dengan prinsipnya biasa-biasa saja. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ketika Yesus merubah kasih agape jadi kasih phileo, kasih antara teman dengan teman, sahabat dengan sahabat. Kalau saya tanya dengan kasih agape, dia jawab santai. Saya lebih saya tanya dengan kasih persahabatan antara kawan dan kawan, sahabat. Bahasanya lebih halus lagi, lebih sederhana lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus tiba-tiba sadar ketika Yesus pakai bahasa persaudaraan, bahasa sahabat. Artinya, kawan, saya lihat macam kau ini tidak setia untuk saya, tidak sungguh-sungguh mengasihi saya. Suatu waktu mungkin kau akan kasih tinggal pekerjaan ini, padahal saya sudah panggil engkau untuk menjala manusia. Tapi saya lihat macam mungkin kau akan kasih tinggal pekerjaan ini. Menyadarkan Petrus dari jawaban-jawaban yang tadi itu. Tiba-tiba air mata menetes dari si penangkap ikan itu. Maka di jawaban yang ketiga lain, bukan engkau tahu aku mengasihi engkau, tapi engkau tahu segala sesuatu. Tuhan, kau tahu semua kesalahanku, semua dosaku, semua yang saya perbuat dengan engkau. Engkau tahu semua. Lalu dia jawab dengan kerendahan hati, aku mengasihi engkau. Di sini itu baru perintah diberikan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa arti daripada engkau mengisi aku lebih daripada mereka ini? Siapa mereka ini? Bisa saja murid-muridnya yang lain. Bisa-bisa seolah Yesus bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi pekerjaanmu yang dulu itu? Jangan sampai kau kasih tinggal ini dan kau ulang kembali lagi ke Danau Galilea lagi. Aku mengambil engkau untuk pekerjaan, untuk mencari ikan yang hidup. Apakah nanti kau pergi cari ikan yang mati? Yesus memanggil Petrus bukan untuk menangkap ikan yang mati, melainkan menangkap ikan yang hidup. Ini pertanyaan penting untuk kita semua dalam mengasihi Tuhan. Engkau mengasihi aku lebih dari yang mereka. Apakah kau mengasihi saya lebih dari bisnismu, pekerjaanmu? Kau datang untuk saya punyanya sekedar saja, kalau kau senang baru kau datang. Atau kau setia untuk saya kah tidak itu? Kadang-kadang kita orang Kristen begitu.
Hari Minggu mau senang datang gereja, datang gereja. Kalau tidak ya tinggal di rumah saja. Hari ada ibadah-ibadah di masing-masing week, mau senang baru datang. Kalau tidak, mengasihi bukan seperti itu. Mengasihi itu sepanjang hidup kita, itu yang Yesus mau, mengasihi dia itu. Melakukan semua yang dia perintahkan itu. Melakukan semua yang menyenangkan hatinya. Petrus dirubah oleh Yesus dalam pertanyaan ketika Yesus tanya dengan bahasa persaudaraan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, Yesus memberikan tugas penting sekali untuk menggembalakan kawanan domba itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Siapa domba? Domba, kalau saya seorang pendeta dan Bapak Ibu Penatua Semas, kita sebagai gembala, jemaat Tuhan adalah domba. Menggembalakan domba dengan baik. Tahu kehidupan mereka, beban hidup mereka, pergumulan mereka. Menjaga supaya mereka tidak lari keluar. Tugas itu. Tugas itu juga ada dalam diri seorang kepala keluarga, adalah gembala yang kecil di dalam rumah. Istri anak-anak dalam rumah adalah kawanan domba. Dia harus jaga, mengawasi, memelihara dengan baik-baik. Jangan dorong lari keluar. Tugas gembala seperti begitu. Gembala tidak berbicara hanya hamba Tuhan. Seorang yang sebagai pimpinan di tempat di mana dia kerja, anak buah adalah kawanan domba yang dia harus jaga dengan baik, dia kasih makan dengan baik, dia harus memberikan kesejahteraan yang baik. Itu tugas gembala, itu yang diperintahkan. Setelah Petrus mengaku, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam tugas-tugas itu. Lalu di bagian terakhir di ayat 17, 18, 19, Yesus menubuatkan bagaimana jalan hidup yang terakhir Petrus ketika nanti memuliakan Allah, dan itu terjadi. Ketika engkau masih muda, kau ikat pinggangmu dan kau mau jalan kemana saja terserah. Tapi ingat, kalau kau sudah tua, orang lain nanti membawa kau untuk ke tempat yang mungkin kau tidak senang, tapi harus kau ikut karena kau sudah tidak berdaya. Akhirnya Petrus jalan hidupnya terakhir itu mati dengan disalib. Disalibkan dengan tidak mau mati sebagai sama dengan Tuhan Yesus. Di Alkitab memang tidak ada, tapi dalam kitab dongeng Romawi terus diceritakan tentang kisah Petrus ini. Setelah sudah diponis oleh Mahkamah Agama tentang hukuman mati lewat salib, Petrus sudah lolos lari keluar itu. Tertahu dengan cara bagaimana dia sudah keluar dari tahanan dan dia sudah ada di pintu gerbang. Waktu dia mau keluar pintu gerbang, tiba-tiba Yesus jalan masuk. Dan dia kenal orang yang jalan masuk adalah Yesus. Petrus bertanya, Tuhan, kau mau kemana? Saya mau kembali supaya biar disalibkan untuk kedua kali. Karena kau mau lari dari jalan salib itu jadi. Petrus malu dan balik kanan kembali, menyerahkan diri seluruhnya kepada Mahkamah Agama, pengadilan Romawi, dan atas permintaannya, salibkan saya dengan terbalik, jangan sama dengan Tuhan. Karena saya banyak kesalahan, saya banyak dosa, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Itulah jalan hidup Petrus ketika dia memuliakan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, apa yang kita mau belajar dari firman ini dalam kehidupan kita menjalani minggu kerja yang baru? Belajar dari kasih Yesus. Belajar dari kasih Yesus yang menginspirasi Nelson Mandela untuk mengampuni. Dalam jabatanku pertama hari ini yang saya lakukan adalah memaafkan engkau. Saya tidak ingat lagi masa lalu apa yang kau buat sama saya, tapi saya memaafkan engkau. Pengampunan. Pengampunan susah sekali orang Kristen ini.
Dengan saudara-saudara baku dendam sampai mati. Yesus yang begitu saja Maha Pengampun kok. Manusia kita yang berdosa saja sulit sekali mau memaafkan orang lain. Pengampunan itu artinya orang yang tidak menyimpan, artinya dendam dengan orang lain, itu namanya pengampunan. Saya sudah tidak ingat apa yang dia buat untuk saya sudah tidak ingat lagi. Mengapa Nelson Mandela bisa lakukan itu? Karena dalam dirinya itu ada kasih Kristus. Kita bisa menggembalakan dengan baik, kita juga bisa mengampuni orang, kita bisa mengasihi pekerjaan Tuhan, kecuali di dalam diri kita ada kasih Kristus. Kalau tidak ada, jangan harap. Jadi orang Kristen yang asal-asal saja mau senang datang gereja, itu kasih Pileo. Pileo itu ada bagusnya, itu memang lembut, tapi jeleknya itu kasih yang menurut akal pikiran. Saya mau senang kasih baru saya kasih, kalau tidak juga tidak. Makanya dalam jemaat kita banyak warga jemaat yang dapat kalender, tapi padahal cari hari ini tanggal berapa, lihat di kalender, tapi dia tidak sadar kalau kalender itu masih belum bayar di gereja itu. Iya tuh. Tanya anak tanggal berapa, tanggal 12, tapi kalender itu masih utang. Mengasihi Tuhan bukan begitu. Mengasihi Tuhan itu duluan, begitu dapat kalender bayar lunas, itu baru mengasihi Tuhan. Karena ini pekerjaan Tuhan punya. Ya. Kalau kita melihat harga kalender menurut kasih Pileo, jadi terserah kita. Termasuk juga kartu iuran pembangunan gereja ini, renovasi yang sudah kartu kuning sudah turun ke jemaat. Kalau tidak ada kasih Kristus, kasih tinggal saja tanah itu ada uang bertom bayar. Padahal bapak-bapak satu hari bisa beli rokok sampai berapa dos satu hari bisa 5 bungkus itu. Hanya bayar iuran saja tidak bisa. Mari kita belajar kasih kepada Tuhan itu. Kita tidak seperti zaman itu, kita sudah ada di zaman ini. Segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan kita terlibat dalam pelayanan itu, dukung pekerjaan Tuhan itu. Ya. Itu kalau ada kasih Kristus dalam diri kita. Kita belajar dari Nelson Mandela itu. Air tuba dibalas dengan air susu. Orang bikin jahat dia balas dengan kebaikan. Hal yang sulit, saya kira saya juga mungkin tidak bisa itu. Kalau orang kencing saya punya muka itu, pasti saya cari orang itu, saya bunuh dia itu. Betul. Tapi hari ini mau belajar dari Nelson Mandela, yang dimana terinspirasi oleh kasih Yesus itu, dia bisa melakukan perkara yang besar. Hal yang kedua adalah perjumpaan Petrus dengan Yesus. Ada perjumpaan yang mengubah dari kurang mengasihi menjadi mengasihi. Tadinya dia asal-asalan, setelah Yesus bertanya secara kasih persahabatan, dia merendahkan diri dan dia mati martir itu karena cinta kasihnya pada Kristus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Petrus sudah bertobat dan Yesus meminta untuk menyerahkan hidupnya sebagai perjalanan untuk menjala manusia, bukan menjala ikan lagi. Kalau bacaan ini Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya pertanyaannya hari ini juga datang pada Bapak Saudara dan saya. Kita merenungkan dalam hati, selama sepanjang hidup saya ini, apakah saya mengasihi Tuhan dengan benar dalam seluruh pekerjaan? Sebab itu mengasihi Yesus itu berarti harus mengutamakan Yesus lebih dari dirimu sendiri. Seperti Paulus dalam Filipi pasal 1:21, bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Sepanjang saya hidup di tengah-tengah segala aktivitas saya, Tuhan punya saya taruh yang paling utama di atas segala-galanya. Itu baru kita mengasihi Tuhan. Ya. Orang lain pergi ibadah, orang Kristen duduk jualan pinang, duduk santai-santai nonton televisi,
bukan mengasihi Tuhan itu. Sinetron ini bagus, jadi saya ini macam sulit mau putus sinetron ini karena ceritanya bersambung. Jadi habiskan dulu baru saya pergi. Itu yang penting, Tuhan punya yang penting. Mengasihi Yesus berarti harus mengutamakan Yesus daripada keluarga. Banyak kita dalam pelayanan itu, aduh, saya keluarga ada begini jadi. Tidak bisa. Tuhan di atas segala-galanya. Makanya waktu Yesus berbicara tentang hal mengikut dia, seorang berkata pada dia, "Guru, izinkan saya pergi menguburkan orang tuaku dulu. Biar orang mati kuburkan orang mati. Kau sudah ikut saya, jadi kau ikut saya." Karena apa? Di bagian terakhir, mengasihi Yesus adalah kita harus meninggalkan segala kesibukan kita, ya. Mengutamakan Yesus daripada segala-galanya, ya. Itu yang Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pekerjaanmu, apa yang kau tekuni. Bapak Ibu, kita boleh mengasihi diri kita sendiri, tapi pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, pencarian kita memang penting. Tapi hal itu tidak boleh melebihi dari kasih kepada Tuhan. Saya tidak bilang karena apa mengasihi Yesus jadi kasih tinggal pekerjaan semua terus hanya ikut-ikut Yesus. Bukan begitu. Di tengah-tengah seluruh aktivitas kita, ada hari-hari ada persekutuan, itu lebih penting di atas segala-galanya. Mau datang ke gereja, mau datang ke ibadah-ibadah yang ada di rayon masing-masing, hadirlah di sana. Karena kita mengasihi Yesus. Kita tidak bisa balas seperti cerita yang dulu, tidak bisa. Kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Mengasihi Dia dengan menopang semua pekerjaan Tuhan yang ada dalam jemaat. Entah itu iuran atau itu apa untuk kemuliaan Tuhan itu. Dukung. Dengan itu kita membalas segala kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan kiranya menolong kita semua agar kita mengasihi Yesus dan kita melakukan pekerjaannya, yaitu gembalakanlah kawanan dombaku. Itu adalah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu juga tugas dari setiap kepala keluarga. Itu juga adalah tugas dari setiap orang yang merasa pimpinan dan di bawahnya ada anak-anak bawahannya. Kita adalah gembala, belajar dari teladan Yesus Kristus, belajar dari kasih Nelson Mandela yang bisa mengampuni orang lain, walaupun hal yang dibuat orang itu sangat menyakiti hatinya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Untuk itu ingatlah apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Bapa Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Nyanyian Rohani 66 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan. Hai puji kuasa namanya. Hai puji kuasa namanya, malah sembah sujud dan di hadapan arasnya beri hormat.
Yesus Tuhanmu. Berbalik-balik Israel kepada Rajamu yang melepaskan kamu pun beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Segala bangsa dunia dari dekat dan jauh yang menerima damai-Nya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Jemaat genap yang akhirnya dipersatukan, berhimpun di hadapannya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhan. Kembali ayat 1. Hai puji kuasa namanya, malah serba sujud, dan di hadapan tatanya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Johid karena sabdanya, senangkan hatimu, sehingga jumlahmu genap beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Berbalik Bani Israel, berbalik-balik Israel kepada Rajamu yang melepaskan kami pun beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhan. Segala bangsa dunia, segala bangsa dunia, negeri dekat dan jauh yang menerima damai-Nya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhan. Jemaat genap, jemaat genap yang akhirnya akan dipersatukan, berhimpun di hadapannya beri hormat, hormat, hormat. Yesus Tuhanmu. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi
yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 9 orang. Daftar nama dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita serahkan. Kami datang menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan Allah, Bapa sumber segala berkat, dengan membawa seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, agar Engkau menguduskannya, Engkau memberkatinya, sebelum kami meletakkan di altar-Mu yang kudus. Persembahan lewat tangguh kolekta yang dijalankan, persembahan yang langsung jemaat antar ke kotak-kotak yang ada di depan altar, peti diakonia, peti pembangunan, peti yang ada di pintu masuk, baik ada di depan mimbar maupun ada di tengah-tengah, bahkan yang ada peti-peti yang ada di atas. Tuhan memberkati semua kami yang telah memberikan persembahan-persembahan ini. Selain persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga juga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan. Ada 2 keluarga membawa pengucapan syukur. Yang satu karena di tengah-tengah keluarga ada yang berulang tahun. Satu keluarga karena mengalami berkat penyertaan perlindungan dari Tuhan semata-mata. 9 keluarga membawa hak milik Tuhan lewat persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Tuhan, hamba berdoa Engkau buka tingkap-tingkap langit. Curahkanlah segala berkat-berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan ini, baik dalam hidup dan kehidupan mereka, dapur makan, meja makan, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan dari surga. Dan biarlah persembahan yang kami berikan di saat ini dipakai untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, secara khusus di Jemaat Pengharapan Jayapura, di Klasis Pornumbai, di Sinode GKI, di mana saja keuangan gereja yang dipakai untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan di atas tanah ini. Tuhan, akhirnya mari Tuhan Engkau terima hidup dan kehidupan kami semua ini bagi persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan dan sumber segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan ini untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, menggantikannya dengan menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 77 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Ku percaya Allah Bapa maka kuasa dan benar. Percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit dan bumi, segenap dunia besar, oleh rahmat-Nya ku ada pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku.
Kristus, Ia anak tunggalnya, Tuhan dan Kepala, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke surga, memegang kerajaan. Ayat 3. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat dunia, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percaya yang jernih. Jemaat Tuhan, silakan. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang datang dalam minggu-minggu ketika kami masih merayakan Paskah Kebangkitan Kristus. Di minggu-minggu yang dimana kisah waktu itu Yesus masih selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit. Kebangkitan Kristus membawa perubahan. Gereja ini bisa berdiri sampai hari ini karena kebangkitan Kristus. Kalau seluruh perjalanan Yesus hanya sampai berakhir di kematian, semua pemberitaan adalah sia-sia belaka. Kebangkitan membuktikan bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan membuktikan bahwa semua yang disampaikan oleh nubuat-nubuat nabi-nabi perjanjian lama semua tergenapi sesuai dengan perjalanan Yesus Kristus. Mulai dari kesengsaraan, mati di kayu salib, ditanamkan, dikubur, lalu Ia bangkit pada hari ketiga. Kami adalah orang-orang yang tidak mengetahui peristiwa itu. Kami tidak tahu sejarah itu. Kami hanya beriman lewat Alkitab. Kami hanya beriman lewat Injil. Kami adalah orang-orang yang sebagaimana kata-kata Yesus pada Thomas ketika dia lihat dan percaya. Engkau melihat maka engkau percaya. Tak berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Di atas kata-kata Yesus itulah kami adalah orang-orang yang tidak melihat peristiwa itu. Tapi kami harus beriman. Kamu harus percaya sungguh bahwa Dia adalah Yesus Kristus, menjadi yang sulung dari kebangkitan, menjanjikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, hidup dalam Dia, pasti akan bangkit pada waktu Dia datang sebagai hakim mengadili semua umat. Itulah sebabnya Tuhan, jangan sia-siakan hidup kami ketika Engkau memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia. Dunia yang kami tinggal hanya sebagai pesiara, hanya sebagai perantau, hanya sebagai musafir.
Sebab pada waktunya setiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya masing-masing di hadapan Yesus sebagai hakim yang adil. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Sebuah pengakuan yang tulus setelah pertanyaan ketiga dari Yesus. Petrus menyadari kekeliruannya. Petrus menyadari asal-asal percayanya. Lalu dengan segala kerendahan hati dia mengaku Yesus, mengasihi Yesus. Dan bahkan mati martir pun ia lakukan. Kisah menjadi teladan bagi kami semua yang mendengar firman hari ini. Bahwa kami mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Seluruh tubuh, jiwa, raga, dan roh. Seluruh hidup kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh tubuh kami tidak terbagi dua untuk dunia ini. Tapi seluruh tubuh kami benar-benar persembahkan untuk Tuhan. Dan dia telah membayar mahal dengan darahnya sendiri untuk sebuah keselamatan bagi umat yang berdosa ini. Kami membayar dengan mengasihi dia. Kami sebagai warga jemaat yang ada di Pengerapan Jayapura membayar dengan melakukan apa yang harus kami lakukan dalam menopang gereja, dalam menopang pekerjaannya. Semua orang harus terinspirasi kasih Yesus. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih agape. Kasih yang tidak pernah terbatas dari Allah. Dia memberikan segala berkat dan anugerah bagi kami semua, menikmatinya. Apa yang kami berikan untuk dia? Firman mengajarkan kami untuk mengasihi dia, mencintai dia daripada pekerjaan kami, dari keluarga kami, dari segala apa yang menjadi kemegahan kami. Yesus di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kami juga supaya hal mengampuni orang lain harus setiap orang dilandasi dengan kasih Kristus. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan. Pasti ada suatu waktu cobaan itu datang. Cobaan yang bisa mencerai-beraikan persekutuan kami. Hanya yang bisa mempersatukan adalah kasih Kristus. Yang bisa memaafkan seseorang, yang bisa mengampuni seseorang tanpa melihat apa masa lalu, tapi didorong karena kasih Kristus. Ya, kami saling mengampuni, kami saling memaafkan. Kami tidak menyimpan dendam amarah sampai berkepanjangan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi kami belajar dari Yesus. Walaupun dia disakiti, dicambuk, diludahi, dipukul, dari atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan hamba sampaikan firman ini terbatas. Hamba berdoa Roh Kudus, Roh yang berkuasa, menerjemahkan, mengartikan firman ini bagi setiap telinga yang mendengar. Kami pulang di sepanjang minggu yang kami jalani, kami baca ulang kata-kata Kristus dengan pengakuan Yesus, kata-kata Kristus dengan pengakuan Petrus. Supaya itu boleh tertanam dalam diri kami. Kami mengasihi Tuhan dengan sesungguh hati, dengan setulus-tulusnya. Tuhan memberkati firman menjadi berkat bagi semua jemaat yang mendengarkan, semua orang Kristen yang mendengar firman ini di seluruh tanah Papua, di gunung, di lembah, hari ini dalam berita yang sama untuk mengasihi Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa juga untuk gereja Kristen Injili di tanah Papua, dari arah sinode klasis sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan memberkati gerejamu, gereja tetap berdiri kokoh, terus memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini, dunia dengan segala tawaran-tawaran yang bisa mempengaruhi orang Kristen
untuk jatuh ke dalam pencobaan. Tapi firman harus berdiri kokoh. Kami juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat. Kau berkati pimpinan-pimpinan dari tingkat atas sampai dengan yang paling rendah. Kau memberkati juga pimpinan Kota Jayapura, penjabat wali kota dengan seluruh SKPD, dengan seluruh tingkatan-tingkatan pimpinan sampai di yang terkecil, RT, RW. Bagian daripada panjang tangan Tuhan demi kesejahteraan, kemakmuran, pembangunan bangsa dan negara. Tuhan berkati pimpinan-pimpinan. Hikmat kau beri, mereka dapat memberikan keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan untuk membawa damai sejahtera. Hamba juga berdoa untuk aparat keamanan, Kapolda dengan jajaran, Pangdam dengan jajaran, dan Lantamal dan Lanut bertanggung jawab untuk keamanan tanah Papua. Dari pimpinan sampai dengan anggota-anggota yang ada di pos-pos, di daerah-daerah yang rawan. Mereka mengabdikan diri hanya untuk bangsa dan negara. Tuhan pagari mereka, bentengi mereka dari segala situasi. Mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan. Jadikan tanah kami, tanah Papua, tanah yang damai. Roh Kudus berkuasa memberikan hati takut akan Tuhan, hati penyesalan untuk kembali ke jalan yang benar. Hamba berdoa untuk pergumulan dalam jemaat pengharapan Jayapura. Tuhan yang Kau memberkati para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua dan syamas yang telah terus bagai gembala bagi kawanan domba Tuhan, bagi jemaat-Mu. Hikmat, marifat Tuhan beri, kesetiaan, kesabaran, ketekunan, memiliki rasa cinta kasih Kristus, dapat melayani jemaat ini dengan baik. Bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk badan pengawas perbendaharaan gereja dalam tugas tanggung jawab yang akan beberapa hari ini ada BPPG dari Klasis Pornumba yang akan melakukan pemeriksaan keuangan. Tuhan memberkati pekerjaan ini karena dituntut kejujuran dan takut akan Tuhan. Dan semua keuangan gereja dipakai hanya untuk pemberitaan Injil di atas tanah ini. Tuhan juga memberkati panitia pembangunan yang terus bekerja. Pergumulan berat untuk cari 3 miliar untuk pekerjaan renovasi gedung, pembangunan gedung serbaguna harus dimulai. Tapi membutuhkan dana 3 miliar. Dari mana kami dapat dana? Kami hari ini terus memandang kepada Tuhan. Tuhan juga menggerakkan hati warga jemaat yang telah menerima kartu-kartu iuran untuk mendukung pembangunan gedung serbaguna. Jemaat punya kerinduan untuk memberi seperti mereka mengasihi Tuhan. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga panitia sidang jemaat ke-33 yang dipercayakan pada majelis dan seluruh warga jemaat Rayong Gajah Putih. Tuhan memberkati seluruh usaha kerja keras mereka untuk suksesnya sidang jemaat. Kami berdoa untuk anak-anak kami dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi, baik yang ada sama-sama di orang tua maupun anak-anak kami yang di luar Papua, bahkan di luar negeri. Tuhan jaga, lindungi mereka. Biarlah Engkau memberikan keselamatan bagi mereka di tengah-tengah, di mana saja mereka ada. Kami juga berdoa untuk program kegiatan dilakukan di tiap-tiap urusan dalam jemaat, di tengah-tengah situasi peraturan baru yang harus kami gunakan, dan hal itu memang memberatkan untuk pelayanan program-program. Tapi kami tahu pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Engkau punya pekerjaan. Itulah sebabnya Tuhan buka jalan. Semua pekerjaan yang sudah terprogram dalam sidang jemaat ke-32 di tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.
didukung oleh keuangan yang apa adanya, tapi semua bisa berjalan karena Tuhan adalah nakoda bagi seluruh pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaatmu ini. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaatmu, jemaat GKI Pengharapan Jayapura, terutama dalam menjalani minggu kerja yang baru dengan seluruh aktivitas pribadi, keluarga, rumah tangga. Hamba taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, pegang tangan setiap kami, bawalah kami berjalan di dalam keselamatan yang Kau sediakan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh ibadah-ibadah pelayanan di minggu kerja yang baru, ibadah keluarga, ibadah unsur-unsur, ibadah kelompok tumbuh bersama, ibadah-ibadah syukur, ibadah masing-masing pribadi keluarga dalam rumah. Tuhan memberkati semua pelayanan kami di minggu kerja yang baru. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk semua warga jemaat yang sedang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, jamah semua apapun sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Rahael yang cukup lama terbaring sakit di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang tahu tubuh ini, Engkau yang jadikan. Apapun sakit penyakit, seluruh doa-doa dari jemaat memberkati Ibu kekasih, memulihkan, menyembuhkan, supaya dia boleh pulang dengan selamat ke dalam rumah tangga, keluarga, suami, anak-anak, cucu-cucu. Kehidupan janda, duda, anak yatim piatu dalam jemaat, hamba taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kami semua ketika berjalan di minggu kerja yang baru. Tuhan berkati semua pelayanan yang kami lakukan dalam ibadah ketiga. Koordinator dan seluruh anggota majelis penatua dan semas dari Rayon Kelokam yang melaksanakan piket ibadah ketiga ini. Seluruh pelayanan mereka menjadi hormat, kemuliaan, kepujian bagi Tuhan semata-mata. Ketika mereka melayani pekerjaan ini, Tuhan kirim berkat bagi keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Tuhan Engkau berkati. Pemain organ, pemandu puji-pujian, operator sound system, tim multimedia, anak-anak pegawai gereja yang mengatur parkir keluar masuk kendaraan, semua telah mempersembahkan lewat ibadah ketiga. Segala anugerah dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Akhirnya selesai ibadah, jemaat akan pulang kembali ke dalam rumah tangga dan kehidupan aktivitas di sisa hari ini, sore sampai malam. Tuhan antar pulang dengan selamat. Jauhkan segala susah, mara bahaya, kecelakaan. Dan kami menikmati seluruh hari ini di dalam kasih dan sayang Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami minta ampun apabila dalam seluruh perjalanan hidup kami ada banyak salah dosa di hadapan-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami layak untuk kerajaan-Mu. Inilah syafaat kami, inilah syukur kami, inilah terima kasih kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian Rohani 190 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan palangnya, kibarkan panjiran di atas dunia. Terang rohani ini dipimpin Tuhan-Mu, dan ayat 2, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus dan ikut tentara ke medan perjuangan. Dengar nafirinya
pun tak terbelah, pasukan seteru percaya bahwa menjadi kuat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan selamat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan, kita lanjut ayat 3 dan ayat 4 dari nyanyi rohani 190. Jemaat bisa berselama yang di depan dan belakang atau di samping kiri kanan. Hai bangkit bagi Yesus dan harap kuatnya. Hai bangkit bagi Yesus dan harap kuatnya. Tenang sendiri tentu lekas lemah, perlu diperjuangkan setetap melangkah, berdoa dan berjaga, dan taatlah tetap. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama lagi perjuangan berhenti, dan kamu pun menang, yang bertekun setia di anugerah indah, mahkota kehidupan di negeri Baka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasih, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan kami yang bertugas, pendeta, koordinator Majelis Rayon Kelopkan, dan seluruh Bapak Ibu Penatua dan Semas, pemain organ, Tantoria, pengatur sound system, tim multimedia, dan semua yang sudah bertugas untuk pelayanan ibadah ketiga, menyampaikan selamat untuk menjalani minggu kerja yang baru. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk beribadah ibadah ketiga. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat memberkati Bapak, Ibu, anak-anak semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah ketiga. Dan terimalah salam dari kami, salam Covid, Shalom, Tuhan berkati.